Halo teman-teman mahasiswa pasca sarjana Fakultas Hukum UI, khususnya teman-teman di kelas PLAUD. Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saya mencoba menyampaikan satu materi, yaitu topik tentang industri keuangan non-perbankan, yaitu koperasi simpan pinjam. Semoga ini menjadi penambah wawasan kita dan pengetahuan kita tentang perkoperasian. Koperasi simpan pinjam di kalangan masyarakat justru lebih dikenal dengan sebutan koperasi kredit. Mungkin karena koperasi ini menyediakan pinjaman uang sekaligus menjadi tempat menyimpan uang bagi anggotanya. Prinsipnya uang yang dipinjamkan tersebut merupakan dana dari anggota yang dikumpulkan oleh koperasi tersebut. Koperasi simpan pinjam secara prinsip itu bisa memberikan pinjaman modal bagi anggotanya. Proses peminjamannya pun cenderung mudah dan tidak berbelit-belit jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu keunggulan koperasi simpan pinjam dan bisa menjadi pilihan tepat bagi Anda ketika membutuhkan modal usaha dengan cara yang sederhana. Meski bentuknya sebagai lembaga keuangan, namun koperasi simpan pinjam bukanlah bank dan tidak bisa disamakan dengan bank. Karena koperasi simpan pinjam merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota perseorangan dengan sifat terbuka serta dikelola secara mandiri. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi pada koperasi simpan pinjam terletak pada rapat anggota tahunan atau RAT. Sementara untuk keuntungan koperasi dapat diwujudkan dalam bentuk sisa hasil usaha atau SAHU dan dibagikan kepada seluruh anggota secara proporsional berdasarkan kontribusi anggota.
Sementara jika dilihat berdasarkan jenis usahanya, koperasi terbagi dari beberapa jenis. Nah, dari sekian banyak jenis koperasi, koperasi simpan pinjam yang tergolong paling populer dan banyak diminati masyarakat. Fungsi koperasi simpan pinjam. Sejatinya koperasi simpan pinjam memiliki banyak fungsi, namun secara umum bidang usaha koperasi simpan pinjam itu meliputi 1. Pengumpulan dana berupa simpanan maupun tabungan anggota. 2. Penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan kebutuhan yang mendesak. 3. Tambahan modal usaha dari anggota maupun calon anggota. 4. Pelayanan pembelian maupun penjualan barang baik tunai maupun kredit. Nah, bagi yang ingin menjadi anggota koperasi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota, yaitu berstatus sebagai warga negara Indonesia, mau membayar simpanan pokok dan wajib sesuai ketentuan lembaga, serta menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, dan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Koperasi sebagai tempat mendapatkan modal usaha. Guna menjawab kebutuhan, koperasi simpan pinjam memiliki berbagai peran yang dapat membantu sekaligus mendongkrak ekonomi masyarakat. Misalnya, koperasi simpan pinjam memiliki peran sebagai tempat untuk mendapatkan modal usaha secara murah dan mudah. Koperasi simpan pinjam juga memiliki peran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran kredit kepada usaha-usaha produktif seperti untuk membuka usaha atau memperbesar kegiatan ekonomi usaha. Yang ketiga, koperasi memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Dalam skala yang lebih besar, koperasi simpan pinjam juga berperan dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Karena keberadaan koperasi sendiri begitu dekat dengan mereka yang bergerak di sektor UMKM dan memiliki masalah pada permodalan. Diketahui bahwa pengusaha UMKM di negeri ini begitu banyak jumlahnya, sehingga secara tidak langsung peran koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman modal usaha
akan mendorong ekonomi nasional untuk terus bertumbuh. Koperasi sebagai tempat penyimpan uang. Terakhir yang juga menjadi peran strategis dari koperasi simpan pinjam adalah sebagai tempat atau lembaga penyimpanan uang selain bank. Jadi koperasi simpan pinjam ini tidak melulu berperan sebagai lembaga peminjam, tetapi juga sebagai lembaga penyimpanan. Dan yang perlu dicatat oleh calon anggota koperasi adalah dua kelebihan yang dimiliki oleh koperasi. Pertama adalah bunga deposito koperasi lebih tinggi dibandingkan bank. Kedua adalah pajak bunga simpanan di koperasi lebih kecil dibandingkan bank. Inilah mengapa koperasi juga menarik untuk dijadikan sebagai ladang investasi. Karena tujuan koperasi simpan pinjam adalah untuk mensejahterakan rakyat dan bukan untuk memperoleh keuntungan semata. Oleh karena itu setiap anggota harus berusaha menjaga agar koperasi yang dijalankan tidak rugi dengan cara membayar iuran secara rutin dan tidak menunggak cicilannya. Untuk yang mengajukan pinjaman, simpanan para anggota inilah yang akan disetor sebagai sumber dana pinjaman, sehingga dana yang tersimpan di koperasi tidak akan mengendap. Tidak hanya itu, koperasi simpan pinjam juga dimanfaatkan untuk menyimpan uang, memberi keuntungan diri sendiri maupun juga bisa digunakan untuk membantu anggota lain yang membutuhkan dukungan data. Sumber dana koperasi simpan pinjam. Terdapat 4 sumber dana dalam koperasi simpan pinjam, diantaranya sumbangan wajib, merupakan simpanan yang bersumber dari iuran rutin yang dibayarkan dalam jangka waktu dan nominal sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Yang kedua, sumbangan pokok anggota, bersumber dari iuran keanggotaan awal. Ketiga, sumbangan sukarela, berasal dari dana anggota yang dibayarkan secara sukarela dan dana jumlah yang dibayarkan pun sesuai dengan keinginan anggota. Keempat, sumbangan dari dana hibah, berasal dari dana hibah atau hadiah dari lembaga maupun seseorang. Mungkin saat ini kita sudah memahami arti, peran, dan fungsi dari koperasi simpan pinjam. Sekarang adalah pertanyaannya, bagaimana cara mengajukan pinjaman di koperasi? Beberapa cara dan tahap yang harus kita perhatikan dalam mengajukan pinjaman di koperasi simpan pinjam adalah sebagai berikut. Pertama, pilih koperasi simpan pinjam yang tepat. Pastikan bahwa koperasi yang dipilih memang koperasi simpan pinjam, karena tidak semua koperasi menyediakan layanan peminjaman dana. Perhatikan jenis koperasi simpan pinjam yang dituju. Misalnya, untuk koperasi simpan pinjam sekunder dilarang memberikan dana atas nama perorangan. Jadi apabila kita ingin meminjamkan dana atas nama perorangan, maka kita cari koperasi simpan pinjam primer. Kedua, periksa koperasi yang akan kita pilih. Langkah berikutnya, periksa koperasi yang akan kita pilih apakah terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia atau tidak. Pastikan juga bahwa koperasi telah berizin untuk penyelenggaraan transfer dana dari Bank Indonesia dan atau dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, ada beberapa hal yang bisa kita selidiki sebelumnya. Misalnya, pilih koperasi yang menyediakan pinjaman tanpa agunan, punya rapat tahunan secara rutin, ada aktivitas yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, dan ada perekrutan secara terbuka dengan pinjaman minimal 20 orang sesuai kesepakatan. Maraknya kasus investasi bodong berjubah koperasi simpan pinjam diduga karena lemahnya pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau KM, lembaga yang sejatinya diatribusikan mengawasi kegiatan berkoperasi. Salah satu poin krusial ketentuan rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau RUU P2SK yang tengah dibahas saat ini adalah menjadikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai leading institution pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam. Kejadian berulang koperasi simpan pinjam yang merugikan masyarakat secara masif dianggap merusak citra koperasi di Indonesia. Dan di supervisinya koperasi simpan pinjam oleh Otoritas Jasa Keuangan dianggap sebagai resep itu. OJK mendelegasikan pembinaan dan pengawasan KSP berskala usaha kecil kepada instansi pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembinaan dan pengawasannya tetap mengacu kepada panduan yang dibuat OJK lewat peraturan OJK
Pembinaan dan pengawasannya tetap mengacu kepada panduan yang dibuat OJK lewat peraturan OJK, dan hasil pembinaan dan pengawasan disampaikan secara berkala kepada OJK. Adapun pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam berskala usaha menengah dan besar dilakukan langsung oleh OJK. Kewenangan dari institusi pengawas sektor jasa keuangan seperti OJK untuk ikut mengawasi koperasi simpan pinjam merupakan kelaziman di berbagai negara. Di Australia, pengawasan dilakukan oleh Australian Prudential Regulation Authority yang bertanggung jawab dalam mengawasi lembaga keuangan berskala kecil seperti koperasi simpan pinjam. Di Cina, pengawasan terhadap lembaga keuangan berskala kecil dan menengah dan biasanya terdapat di daerah-daerah perdesaan dilakukan oleh China Banking and Insurance Regulatory Commission. Di Irlandia, pengawasan dilakukan oleh Bank Sentral. Brazil memiliki sebuah unit khusus yang berada dalam naungan Bank Sentral yang melakukan pengawasan terhadap financial cooperatives bersama-sama dengan pengawasan terhadap lembaga keuangan non-perbankan. Amerika Serikat memberikan wewenang kepada National Credit Union Administration untuk mengawasi credit union yang memiliki irisan karakteristik dengan koperasi simpan pinjam, dan ini menjadi pengawas di level federal dan negara bagian. Untuk credit union yang memiliki aset di atas 10 miliar dolar Amerika Serikat, pengawasan dilakukan di tingkat federal, sedangkan di bawahnya pengawasan dilakukan kantor cabang yang terdapat di 5 wilayah, yaitu California, Florida, Michigan, Texas, dan Washington. Regulasi koperasi simpan pinjam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam tegas membatasi sasaran penghimpunan dan penyaluran dana koperasi simpan pinjam, yaitu kepada anggota koperasi simpan pinjam, calon anggota koperasi simpan pinjam, dan koperasi lain yang anggotanya bahkan sejatinya penghimpunan dan penyaluran dana dari calon anggota sudah sangat dibatasi, yakni calon anggota yang telah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota paling lama 3 bulan setelah melunasi simpanan pokok sebagai syarat menjadi anggota koperasi simpan pinjam. Status calon terjadi karena semata-mata belum tercapainya syarat formal, yaitu belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif Dengan kata lain, koperasi simpan pinjam layaknya koperasi pada umumnya seharusnya fokus kepada anggotanya saja. Khusus koperasi simpan pinjam, desainnya adalah sebuah lembaga intermediasi yang spesifik menghimpun dana lewat simpanan atau tabungan anggotanya dan menyalurkannya lagi dalam bentuk kredit atau pinjaman, bukan menghimpun dana investasi. Berbicara mengenai dana investasi, hal berikutnya yang perlu diawasi adalah perihal modal penyertaan. Koperasi simpan pinjam memang dimungkinkan memperoleh investasi dari pihak non-anggota lewat modal penyertaan. Pihak non-anggota yang dapat menyertakan modal tersebut adalah masyarakat umum dan pemerintah. Penyertaan modal layaknya investasi menanggung pula resiko, hanya saja berbeda dengan konsep saham. Penyerta modal tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota, layaknya anggota yang memiliki simpanan. Keberadaan modal penyertaan berpotensi membuat koperasi simpan pinjam menjadi fokus menarik dana investasi ketimbang menghimpun anggota sebanyak-banyaknya. Padahal karakteristik utama koperasi sebagai himpunan orang dan bukan himpunan modal atau saham layaknya perseroan terbatas. Solusi terhadap hal ini adalah membatasi total modal penyertaan terhadap struktur permodalan
atau ekuitas dari koperasi simpan pinjam. Kedepannya bukan tidak mungkin untuk membatasi pula kemungkinan koperasi simpan pinjam menginvestasikan kembali dananya ke pihak lain. Konsep regulasi batas minimum penyaluran dana dalam sektor perbankan bisa menjadi inspirasi untuk melakukan hal serupa di sektor perkoperasian. Penjelasan tentang pengertian, arti, peran, dan fungsi dari koperasi simpan pinjam yang bisa kami sampaikan, semoga ini menjadi menambah wawasan dan khazanah kita tentang pemahaman tentang arti perkoperasian. Semoga sukses dan salam sehat buat mahasiswa Fakultas Hukum UGI.